Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang Bapak banggakan anak-anakku, anak-anak Bapak semuanya, bagaimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menyampaikan materi pelajaran kita pada kali ini, yaitu tentang menyempurnakan hidup melalui pernikahan, atau disebut juga dengan munakahat. Namun sebelum Bapak menyampaikan materi dengan panjang atau dengan jelas, Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar terlebih dahulu yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu uh, kompetensi dasar 3.6 mengenai menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang kedua, 4.6 menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam, menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam, menjelaskan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam, menjelaskan dalil-dalil tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam, mengidentifikasi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam, mengidentifikasi hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam, menjelaskan hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam, menganalisis ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam, mengevaluasi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam, menganalisis hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam, menyajikan paparan tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam, menyajikan paparan hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Baik, selanjutnya materi pembelajaran pernikahan dalam Islam. Ya. Pernikahan dalam Islam yang adalah ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam, kemudian dalil-dalil tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam, hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Ketentuan pernikahan dalam Islam yang pertama, pengertian pernikahan. Apa itu nikah? Apa itu pernikahan? Pernikahan itu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Jadi, ikatan pernikahan itu adanya akad yang menghalalkan sebuah pergaulan antara laki-laki dan perempuan muslim, ya, yang tentunya bukan menjadi mahramnya atau yang bukan mahramnya, tapi yang menjadi sahnya yaitu yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Maka dalil dalam pernikahan ini dikatakan dalam surah, difirmankan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 3,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Yang artinya maka nikahilah perempuan yang kamu senangi. Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 3. Selanjutnya masih ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang kedua, faktor-faktor penting memilih pasangan. Yang pertama, faktor yang harus diutamakan adalah satu agama. Ya, dijelaskan juga dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 221 dan juga sabda Rasulullah SAW yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkihul mar'atu li arba'in limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha fazfar bidzatid dini taribat yadaka rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang wanita dinikahi karena 4 hal: hartanya, kecantikannya, keturunannya, dan agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya anak-anakku yang Bapak banggakan, yang kedua adalah pilihan pasangan yang buruk kepribadiannya. Nah, ini juga ya, yang faktor-faktor yang harus dihindari, yang harus kita perhatikan ketika kita mau memilih pasangan kita. Hindari pasangan, ya, hindari pasangan yang buruk kepribadiannya. Ini dijelaskan dalam Quran surah An-Nur surah ke-24 ayat 26 ya. Selanjutnya yang ketiga, tetap memelihara kesucian diri dalam pergaulan karena pernikahan adalah ikatan suci. Dalam proses memilih pasangan pun tetap menempuh jalan kesucian. Karena nikah adalah ikatan yang suci, maka harus ya proses pemilihannya, proses penempuhannya itu harus dengan jalan yang suci. Yang keempat, memohon pertimbangan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui surat istikharah. Kalau kita merasa bimbang, bingung untuk memilih di antara banyak wanita yang kita senangi, ya sesuai dengan surah An-Nisa ayat 3 tadi, maka perlu kita memohon kepada Allah melalui sholat istikharah. Oke, lanjut. Hukum pernikahan. Nah, hukum pernikahan ini ada 5 hukum. Ada karena menjadi jaiz atau mubah, hukumnya menjadi sunnah, hukumnya menjadi wajib, hukum menjadi makruh, hukum menjadi haram. Ini disebab jaiz atau mubah karena hukum ini adalah hukum asli pernikahan. Artinya, bagi yang sudah memenuhi syarat, dia berhak menikah. Itu boleh. Ya, itu jaiz. Ya. Kemudian menjadi hukum sunnah karena hukum ini berdasarkan pemahaman bahwa siapa saja yang mampu memenuhi syarat nikah, namun tidak khawatir berbuat zina, ia disunahkan melakukan pernikahan. Ya, dia masih mampu menahan dirinya dan tidak menjadi khawatir terhadap dirinya berbuat zina, maka disunahkan untuk menikah. Selanjutnya, wajib hukum ini dikenakan bagi yang sudah memenuhi syarat. Ya, karena dikhawatirkan terjadi perzinahan. Ya, perzinahan, maka ia wajib melakukan pernikahan. Nah, ini menjadi hukum wajib karena dirinya sudah hampir tidak kuat menahan nafsunya, menahan dirinya untuk melakukan perzinahan. Maka ini menjadi satu sifat hukum wajib kalau sudah
dirinya sudah tidak lagi mampu atau dirinya khawatir terjadi perzinahan, maka ini wajib melakukan pernikahan, disegerakan. Makruh mempunyai keinginan menikah tetapi belum mampu memberi nafkah, sandang, pangan, dan papan. Nah, ini udah pengen nikah, mau nikah, ya, tapi belum mampu memberi nafkah, nggak punya eh, hal yang untuk diberikan, baik itu sandang, pangan, dan papan. Nah, kemudian hukum yang terakhir itu haram. Haram ini hukum dikenakan bagi siapa saja yang menikah, namun mempunyai maksud yang buruk, punya niatan yang jahat, baik untuk pasangannya maupun diri sendiri. Jadi ada balas dendam atau karena ingin menguasai hartanya, menguasai ya yang lainnya ya dengan tujuan yang buruk, maka ini diharamkan menikah karena sebab itu. Selanjutnya tujuan nikah. Nah, tujuan nikah ini terciptanya ketentraman hati dan ketenangan pikiran. Karena kehidupan yang diliputi cinta, mawaddah, dan rahmah, lahir dan batin antara suami dan istri. Ini juga tertuang dalam Quran surah Ar-Rum, surah ke-30 ayat 21. Ini adalah tujuan daripada nikah untuk menumbuhkan sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian untuk memperoleh keturunan yang sah. Nah, tujuannya nikah itu untuk mendapatkan keturunan yang sah. Jadi hasil yang didapatkan nanti keturunan kita sah karena kita lakukan dengan cara yang suci sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga sebagai alat kendali bagi manusia agar tidak terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan. Dengan adanya kita menikah, maka kita terhindar dari maksiat dalam dijelaskan juga dalam Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat ke-32 yang mungkin kita sudah hafal dari kelas 10 ya. Itu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ini adalah uh, juga yang harus kita uh, hindari dan ini juga menjadi satu tujuan nikah agar kita terhindar dari kemaksiatan dan juga perzinahan. Kemudian untuk mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera, keluarga yang sakinah harus lewat jamaah. Kemudian memenuhi kebutuhan seksual yang halal dan halal sah dan suci. Ini juga dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 187 dan juga ayat ke-223. Ya, rukun nikah. Ya. Rukun nikah ini diantaranya adanya calon suami, ya. Adanya calon suami, yang kedua adanya calon istri, yang ketiga adanya wali perempuan. Ya, wali ini terbagi dua, ada wali nasab, ada wali hakim. Ya. Nah, wali nasab itu adalah wali yang berdasarkan nasab pertalian darah. Nah, untuk seorang perempuan itu wali adalah hal yang harus wajib adanya. Ya, kalaupun tidak ada, maka kalau sudah ditelusuri, dieksplorasi tidak ada wali nya, kemudian bisa menggunakan wali hakim, yaitu wali yang berdasarkan wewenang dari eh, keluarga. Dan yang keempat, dua orang saksi, yang kelima akad atau sigat atau ijab kabul. Ya, jadi yang keempat ini ada dua orang saksi. Dua orang saksi ini juga dua orang saksi laki-laki, ya, yang adil. Terus juga yang keempat ada akadnya, ada sigatnya, ada ijab kabulnya.
ya ada dari wali ke calon suami, ya. Kemudian setelah terijab kabul maka menjadi satu hal yang sakral dan sah apabila disaksikan oleh dua orang saksi dan menyatakan sah. Selanjutnya, orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Nah, orang-orang yang tidak boleh dinikahi karena sebab keturunannya, karena sebab pernikahan, karena sebab persusuan, karena sebab dikumpul. Ya, karena sebab keturunan itu diantara ibu dan seterusnya ke atas. Yang kedua anak perempuan dan seterusnya ke bawah. Yang ketiga bibi baik dari bapak atau ibu. Yang keempat anak perempuan dari saudara perempuan atau saudara laki-laki. Sebab pernikahan karena ibu dari istri mertua. Anak tiri apabila ibunya sudah dicampuri. Istri bapak atau ibu tiri gitu. Istri anak atau menantu. Ya, persusuan karena sebab persusuan ibu yang menyusui atau saudara perempuan sepersusuan yang pernah disusui bersama dalam satu susuan. Ya, kemudian dikumpul satu saudara perempuan istri, dua bibi perempuan dari istri, tiga keponakan perempuan dari istri. Selanjutnya hak dan kewajiban suami istri. Setelah menjadi satu pasangan suami istri yang sah dari sebab uh, 5 rukun dari nikah tersebut, maka terjalinlah hak dan kewajiban suami istri. Ada kewajiban suami, ada kewajiban istri, ada kewajiban suami dan istri. Nah, kewajiban suami yang pertama menjadi pemimpin, memelihara dan memimpin keluarga. Yang kedua memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal. Yang tiga bergaul dengan istri secara ma'ruf dengan baik. Tidak boleh kasar, tidak boleh memaksa. Sesuai dengan kemauan masing-masing, dengan hasrat yang suka sama suka. Ya. Yang keempat bertanggung jawab sesuai dengan fungsinya. Yang kelima memberi kebebasan berpikir dan bertindak sepanjang sesuai norma. Nah, kemudian kewajiban istri taat dan patuh pada perintah suami, selalu menjaga kehormatan diri, bersyukur atas nafkah yang diterima, membantu suami dan mengatur rumah tangga. Kewajiban suami dan istri memelihara dan mendidik anak, berbuat baik terhadap mertua, ipar, dan kerabat lainnya. Yang ketiga, setia dalam hubungan rumah tangga, saling membantu antara keduanya. Yang kedelapan, hikmah pernikahan. Nah, hikmah pernikahan menenteramkan hati, menenangkan pikiran, melegakan perasaan, menyalurkan hajat fitrah biologis yang halal, sah, dan mendapatkan keturunan, membina silaturahim kedua keluarga sejahtera, bertanggung jawab sesuai dengan fungsi ibu dan bapak dan rumah tangga yang sakinah, menghindarkan diri dari penyakit-penyakit kelamin yang merusak fisik, mental, serta terhindar dari krisis moral dalam masyarakat. Jadi hikmah dari pernikahan ini adalah menenteramkan hati kita, menenangkan pikiran kita, melegakan perasaan kita yang mungkin dulu sebelum nikah gundah gulana, pikiran kita tidak tenang, hati kita selalu tidak nyaman, dan perasaan kita kurang perasaan gundah gulana setelah menikah menjadi tentram hati kita, menenangkan pikiran kita, melegakan perasaan kita. Nah, terus menyalurkan hajat fitrah biologis yang dulu mungkin kita hanya sekedar nafsu, tapi setelah menikah bisa kita salurkan sesuai dengan tempat yang halal, yang sah, dan tentunya mengharapkan mendapatkan keturunan yang sholihin wa sholihat. Nah, kemudian juga hikmah pernikahan membina silaturahim. Jadi tidak hanya kita saja saling cinta dan saling sayang kepada suami istri, tapi juga kedua keluarga kita menjalin keluarga yang harmonis di antara kedua keluarganya bisa bersatu, ya, menjalin silaturahim. Menghindarkan diri dari penyakit dengan hikmah kita menikah, kita terhindar dari penyakit-penyakit kelamin yang mungkin
kalau kita salurkan di bukan tempat yang sah, kita akan terkena penyakit-penyakit kelamin. Nah, naudzubillah min dzalik. Maka oleh karena itu Islam menyariatkan kita untuk menikah agar kita bisa menyalurkan hasrat biologis kita, fitrah kita, hajat fitrah biologis kita di tempat yang halal, di tempat yang sah. Ya, nah, itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Alhaqqu min rabbikum wa lakum minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.